Hola teman-teman penikmat film, lo pernah nggak sih nonton film yang judulnya udah bikin penasaran? Horor iya, komedi iya, tapi pas ditonton, malah kayak campur aduk nggak jelas? Nah, itu dia yang gue rasain pas nonton Kang Solah dari Kang Max Nenek Gayung. Dari judulnya aja udah rame banget kan? Tapi, apakah serame itu juga di isinya? Yuk kita ngobrolin. Oke, singkatnya film ini ngelanjutin Semesta dari Kang Mak. Ceritanya tentang Solah, veteran perang yang balik kampung, tapi malah disangka hantu. Padahal dia manusia beneran. Dari situ konflik makin ruwet. Dara, cewek yang dia suka, ternyata udah mau nikah sama adiknya sendiri, si Iqbal. Dan di tengah semua drama itu, muncullah sosok mistis, Nenek Gayung. Kedengarannya rame banget kan? Cinta segitiga, horor mistis, plus komedi absurd. Tapi masalahnya, film ini kayak terlalu pengen ngasih semua hal sekaligus. Jadinya bukan horor komedi segar, tapi lebih kayak sketsa rica yang ditempelin jadi film. Kalau lo inget Kang Mak yang remake dari Pimak, itu kan lucu banget, karena horor sama dramanya ngeblend. Nah, di sini justru timpang. Jokesnya hit and miss, dramanya malah dipaksain. Gua pribadi suka banget sama Kang Mak, karena walaupun absurd, dia masih punya cerita yang nyambung sama drama dan komedinya. Tapi di Kang Sola ini, jujur komedinya banyak yang miss. Ada sih beberapa adegan yang bikin gua ketawa lepas, thanks to Regan yang masih juara dengan mimik dan timing kocaknya. Tapi selebihnya, banyak lawakan basi yang kayak udah sering banget kita lihat di sitkom. Sebagai sequel spin-off dari Kang Mak, film ini jelas ngandelin komedi. Ada Indra Jegel, Tora Sudiro, Indro, sampai Regan. Masalahnya mayoritas jokes lain jatuh ke kategori lawakan basi. Timingnya sering nggak pas, ada beberapa yang cringe bahkan repetitif. Jadi kalau lo tipe penonton yang gampang ketawa asal receh, mungkin masih bisa enjoy. Tapi kalau lo pengen sesuatu yang fresh, siap-siap geleng kepala. Plot film ini gimana ya? Jujur aja, rada asal taruh konflik. Drama segitiga cinta, tuduhan hantu, misteri nenek gayung, terus diakhiri dengan klimaks ala superhero horor, dukun rambut pentol, plus nenek gayung raksasa. Seriusan? Ini kayak filmnya bingung identitas. Mau horor? Nggak serem. Mau komedi? Jokesnya banyak yang miss. Mau drama? Malah jadi melodrama nggak masuk akal. Padahal ada potensi bagus. Asri Welas misalnya lumayan kuat jadi nenek gayung dengan latar belakang tragis. Tapi sayang, ceritanya nggak ngasih ruang yang cukup buat emosinya tumbuh. Soal horornya, ya masih ada jump scare dan vibe mistis, apalagi pas Asri Welas muncul jadi nenek gayung. Itu salah satu bagian yang lumayan kuat. Background nenek gayungnya lumayan tragis, tapi sayangnya eksekusinya kurang greget. Latar belakang karakternya sebenarnya sedih, tapi sayang nggak terlalu dieksplor dalam. Endingnya malah makin absurd, kayak tiba-tiba berubah jadi superhero horor lokal dengan CGI gede-gedean. Lo bayangin aja dukun rambut pentol dua lawan nenek gayung raksasa. Gue pas nonton cuma bisa bilang, seriusan nih? Sisi positifnya, CGI-nya surprisingly oke. Adegan-adegan horor absurdnya digarap lumayan niat, terutama pas klimaks. Visualnya kelihatan polished, meskipun arahnya agak konyol. Jadi kalau cuma mau tontonan fun tanpa mikirin logika, ini bisa jadi guilty pleasure. Terus pacing ceritanya juga amburadul. Kadang keburu-buru, kadang malah kelamaan di jokes yang nggak perlu. Drama ibu anak di ending juga berasa dipaksain, bikin identitas filmnya makin kabur. Mau komedi horor? Atau drama nangis-nangis? Tapi kredit tetap harus dikasih ke cast-nya. Chemistry Indra Jegel, Tora Sudiro, Indro, dan Regan lumayan ngebantu film ini tetap bisa ditonton tanpa bener-bener ngebosenin. Dan CGI lumayan oke lah buat ukuran film Indo. Jadi kalau tujuan lo cuma pengen ketawa ketiwi receh di bioskop bareng temen, film ini masih bisa jadi tontonan. Tapi kalau lo berharap dapat horor komedi sekeren Pimak atau minimal seimbang kayak Kang Mak, sorry to say, ini kayak downgrade. Intinya, Kang Solas Nenek Gayung ini menurut gue lebih cocok disebut cash grab project. Formula lama diulang lagi, komedi banyak yang gak kena, dan cerita makin lama makin bingung sendiri. Tapi ya balik lagi, kalau lo cuma butuh hiburan ringan dan gak mikirin logika cerita, mungkin lo masih bisa enjoy. Sekarang pertanyaannya buat kalian. Menurut lo, lebih baik Semesta Kang Mak ini lanjut terus dengan spin-off aneh-aneh, atau mending berhenti biar gak makin basi?
Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Gue penasaran banget. Gue Ikal, pamit dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus ngebahas film-film absurd kayak gini. Sampai ketemu di review berikutnya. Bye-bye! Dope.